Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Rabu 23 Juli 2025, hari biasa pekan 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam keberangkatannya Israel dari Mesir, umat mengalami kekuasaan-Mu. Mereka bersungut-sungut karena takut akan datangnya bahaya, ancaman dari orang Mesir. Dengan tenggelamnya tentara Firaun di Laut Merah, bagian pertama dari perjalanan sudah ditutup. Mereka selamat dari bahaya musuh, tetapi dihadang oleh bahaya kehausan, bahaya kelaparan di padang gurun. Dan berulang-ulang diceritakan umat bersungut-sungut, apa yang akan kami minum? Bersungut-sungut merindukan makanan di Mesir, menghadapi kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Sikap bersungut-sungut tidak puas itu akan menandai seluruh perjalanan. Padahal sejak awal mula yang mustahil sudah diberikan. Makan mana setiap hari dan makan daging pada waktu senja. Pengalaman baik cepat dilupakan, ucapan syukur tidak pernah ada. Bapa, disebutkan penghambat-penghambat bagi pertumbuhan benih sabda dalam hati manusia. Sabdamu itu dari sendirinya punya daya hidup dan mau bertumbuh asal diberi kesempatan untuk mulai hidup, menumbuhkan akar sampai membentuk batang. Tanpa keheningan hidup dalam rekoleksi, di mana hati manusia dapat sekedar menempel pada hatimu, benih sabda juga tidak bisa melekat pada jiwa, bagaikan ditaburkan di dalam angin. Hati manusia ada yang punya kemantapan yang membuat subur, tanah gemuk, ada yang hanya berbatu-batu keras, tidak sungguh ingin akan hal-hal yang darimu. Tanpa bunga tanah yang cukup, benih sabda tidak bertumbuh akarnya, kering. Semak duri dapat juga memenuhi humus, tanah gemuk karena lebih cepat tumbuhnya semak, tanaman alam, maka benih sabda terpaksa kalah, sebab benih sabda membutuhkan pembersihan sekitar agar batang bisa tumbuh kuat. Bapa, buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat bisa terjadi. Jika benih sudah tumbuh, berakar dan berbatang, maka ada yang menjadi rumpun besar, sedang, kecil, tetapi semua akan berbuah. Jangan ini hanya dinilai sebagai hasil usaha, buah ketekunan manusia. Dalam setiap perumpamaan, talenta misalnya, engkau membiarkan adanya perbedaan dalam keberhasilan tanpa keterangan lebih lanjut. Engkau masih punya dan tetap mempertahankan kebebasanmu sebagai Allah yang memilih siapa yang engkau kehendaki. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, kata Tuan kebun anggur itu. Ajarilah kami menyiapkan hati terbuka, sedia untuk menerima taburan dengan kemauan setia, dan Engkau yang Maha Kasih akan memberi kesuburan dan buah berlimpah kepada orang yang rendah hati. Bapa, sumber kedamaian, bagi mereka yang dapat memahami, sabdamu adalah sumber pengharapan dan ketabahan hati. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus, dan ajarilah kami berkarya membangun dunia menjadi tempat kedamaian bagi siapapun.
Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.